Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk rekan-rekan. Pertama, saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat selalu. Amin. Ucapan terima kasih, ucapan syukur kami sampaikan segenap anggota dan pengurus Perpemindo atas kehadiran Bapak Dirjen, Bapak Anas yang sudah tak asing lagi untuk P3MI. Selamat datang Pak Anas selaku Dirjen KP2MI, dan begitu juga Pak Direktur, Pak Yusuf yang sudah tidak asing juga di kalangan P3MI, dan yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Pak Mat dari Atase Penasihat Perburuhan Atase KBRI yang ada di Indonesia, Jakarta. Dan begitu juga rekan-rekan pengurus Perpemindo beserta anggota Perpemindo dan segenap media dan segenap rekan-rekan yang hari ini juga ada asuransi, ada beberapa yang akan bekerjasama dengan Perpemindo. Perlu kami ingin sampaikan ke Pak Dirjen bahwa inilah kantor Perpemindo yang sangat sederhana. Inilah tanda kepedulian kami terhadap pemerintah dan terhadap PMI juga kepada bangsa dan negara. Kami berusaha untuk melengkapi legalitas kami agar bisa dipercaya oleh pemerintah, khususnya KP2MI terhadap Perpemindo. Dengan lahirnya Perpemindo, mudah-mudahan kami bisa membantu pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia melalui proses penempatan pekerja migran Indonesia. Dan tentu anggota kami ini bisa saya yakini bahwa semua mereka ingin menempatkan PMI secara prosedural. Tentu akan taat dengan aturan yang ada yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Untuk itu yang kami inginkan adalah kedepannya agar kami bisa membantu pemerintah bagaimana proses penempatan ini bisa dipermudah, tidak dipersulit. Artinya kami menempatkan tidak melanggar aturan pemerintah yang selama ini kita patut bersyukur yang sebelum ini sudah terjadi dualisme, tapi alhamdulillah saat ini dengan kebijakan pemerintah, dengan kebijakan Presiden kita Bapak Prabowo sudah memisahkan antara BP2MI dan Kemenaker. Itu patut kita syukuri. Nah, dengan satu kebijakan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi hambatan-hambatan agar apa? Kita memproses penempatan PMI di luar negeri ini lebih mudah, lebih cepat dan murah, agar kami tidak kalah dengan seperti yang kita lihat sekarang ini persaingan P3MI. Ada beberapa hal, satu terutama persaingan kami yang berat adalah pekerja non-pusra, itu juga menjadi hambatan kami. Yang kedua adalah PMI yang sudah kita tempatkan, mereka itu tidak pulang-pulang di negara penempatan. Ini juga menjadi satu problem terhadap P3MI. Yang diuntungkan siapa di sana? Agensi dan majikan. Kami hanya bisa menempatkan hanya sekali. Setelah itu hilang kesempatan kami. Nah, di sini juga ada yang menjadi persoalan kalau ini terus dibiarkan. Kenapa? Kerukunan rumah tangga pekerja migran Indonesia juga itu akan jadi masalah. Mereka tidak pulang, bisa nanti mereka nikah di sana. Ini terjadi macam-macam problema. Ini juga menjadi satu pikiran. Boleh mereka misalnya memperpanjang kontrak cukup 1 tahun. Nah, setelah itu mereka pulang, ataupun ada suatu ketentuan yang membuat bahwa mereka ini tidak semena-mena harus di sana. Persoalan kita adalah kalau mereka itu memang kita melihat aturan boleh memperpanjang, asal itu menjadi tanggung jawab sendiri. Tetapi persoalannya yang kami hadapi Pak Dirjen, setelah mereka itu memperpanjang di negara penempatan tidak diketahui oleh P3MI, itu jika terjadi meninggal dunia ada persoalan. Rata-rata KBRI itu yang dicari adalah P3MI yang pertama menempatkan. Itu terjadi pada saya sendiri. Saya juga sudah buat keluhan sama Pak Direktur. Pak Direktur menyampaikan bahwa bikin lagi ke Pak Menteri. Ini juga menjadi satu persoalan. Dan Pak Dirjen dulu pernah menghubungi saya, apa sih sekarang penempatan sebabnya menurun? Itu diantaranya Pak Dirjen. Mungkin nanti kita akan lebih diskusi lebih panjang lagi Pak Dirjen. Dan apa penempatan ini benar-benar real, benar-benar P3
dengan aset yang begitu luar biasa, tetapi sekarang ini kalau dilihat Pak Dirjen, P3 ini sekarang luarnya pakai jas, tapi dalamnya bolong-bolong semua. Ini menjadi persoalan kita. Iya, itu